wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Suryani dengan NIM 200421181 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Dosen Ibu Yulia Hanus Selena SIP MAP. Di sini saya akan menjelaskan pemberhentian SDM. Yang pertama, apa itu pemberhentian SDM? Konsep pemberhentian SDM. Pengertian pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sama dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pengertian yang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Menurut Hasibuan 2001, pemberhentian adalah berhentinya individu sebagai anggota sebuah organisasi yang disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, proses pemberhentian. Yang pertama, musyawarah karyawan dan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh pimpinan perusahaan. Yang keempat, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Selanjutnya, pelaksanaan pemberhentian. Keinginan perusahaan memberhentikan tenaga kerjanya disebabkan oleh yang pertama, tenaga kerjanya tidak mampu mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, perilaku dan kedisiplinannya kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan menyebabkan konflik dengan karyawan lainnya. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Selanjutnya, dasar-dasar pemberhentian. Pasal 150 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja. Dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang selanjutnya, macam-macam dan jenis-jenis sebab pemberhentian. Sebab pemberhentian yang pertama, undang-undang. Yang kedua, pensiun. Yang ketiga, keinginan karyawan. Yang keempat, kontrak kerja berakhir. Yang kelima, kesehatan karyawan. Yang keenam, meninggal dunia. Macam-macam pemberhentian. Yang pertama, cuti. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, pengunduran diri sementara. Yang keempat, pemecatan atau PHK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.